Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan proses pembelajaran mengenai materi wawasan Nusantara. Ya, tentu kita sudah sering mendengar tentang kata wawasan Nusantara. Ya, jadi untuk wawasan Nusantara ini ya merupakan wawasan nasional dari bangsa Indonesia ya, yang selanjutnya ini seringkali disingkat menjadi Wasantara ya. Jadi wawasan Nusantara atau bahasa aslinya adalah National Outlook ya. Jadi wawasan nasional ini merupakan cara pandang bangsa ini terhadap jati diri bangsanya, jati dirinya, termasuk juga lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan ya. Jadi bagaimana cara bangsa ini memandang dirinya sendiri ya, termasuk juga memandang lingkungannya ya. Jadi bangsa ini bisa memandang bagaimana cara pandang ini bisa sangat mempengaruhi keberlangsungan maupun keberhasilan dari bangsa itu sendiri untuk mencapai apa? Untuk mencapai tujuannya ya. Nah, bagi bangsa Indonesia ya, wawasan Nusantara ini telah menjadi cara pandang sekaligus menjadi sebuah konsepsi hidup berbangsa dan bernegara ya. Jadi menjadi sebuah landasan visional bangsa Indonesia ya, dengan adanya konsep wawasan Nusantara ini di mana sejak adanya deklarasi Juanda di tahun 1957 ya, yang mana sejak deklarasi Juanda 1957 itu sampai sekarang ini telah mengalami dinamika ya, mengalami dinamika yang terus tumbuh di dalam praktik-praktik kehidupan berbangsa dan bernegara kita ya. Nah, tentu sebelum kita melangkah lebih jauh dari yang dimaksud dengan wawasan Nusantara ya, yang merupakan juga national outlook bangsa Indonesia ya, tentu kita juga perlu mengetahui ya, di mana bahwasanya wawasan Nusantara ini juga menjadi cara pandang dan sikap dari bangsa Indonesia tadi ya, mengenai diri dan lingkungannya ya, yang mana di Indonesia ini lingkungan ini serba beragam ya, termasuk juga bernilai strategis ya, yang mana tentu kita lebih mengutamakan adanya persatuan dan kesatuan wilayah ya. Termasuk juga perlu tetap menghargai dan menghormati kebinekaan yang ada di Indonesia ini ya, di dalam setiap aspek kehidupan nasional kita. Nah, untuk apa? Ya tentu untuk mencapai tujuan nasional kita ya. Nah, selain itu ya, timbul pertanyaan apa arti Nusantara, wawasan Nusantara itu sendiri, dan apa pentingnya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ya. Nah, tentu kita pun akan menjadi sebuah pengetahuan tersendiri ya, di mana dalam hal landasan ideal ya, wawasan Nusantara ini kita bedakan dalam dua pengertian ya, di mana pengertian pertama ini pengertian etimologis dan juga terminologi. Ya. Nah, secara etimologi, kata wawasan Nusantara ini berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan juga Nusantara. Ya. Wawasan dari kata wawas ini bahasa Jawanya ya, itu mengartikan ada sebuah pandangan, ya. Wawas ya dalam bahasa Jawa ini berarti pandangan. Ya. Nah, sementara dari kata Nusantara sendiri ini merupakan gabungan ya, gabungan kata nusa yang artinya pulau dan antara ya. Jadi kata nusa dalam bahasa Sanskerta ya, ini berarti pulau atau kepulauan ya. Sedangkan dalam bahasa Latin ya, dalam bahasa Latin nusa ini berasal dari kata nesos. Ya. Nah, nesos ini mempunyai arti semenanjung ya. Nah, bahkan suatu bangsa ya, bisa dimaknai sebagai semenanjung maupun suatu bangsa. Nah, merujuk dari dua pengertian tadi ya,
di mana kata nusa yang juga mempunyai kesamaan arti dengan kata nation, ya, dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa. Ya, dari sini kita bisa mentafsirkan bahwa kata nusa ini juga dapat memiliki dua arti, yaitu bermakna kepulauan dan bangsa. Ya. Nah, kata kedua yaitu antara. Jadi nusa terlalu antara. Nah, kata antara ini memiliki padanan dalam bahasa Latin, in dan terra, ya, yang berarti antara atau di dalam suatu kelompok. Ya, antara juga mempunyai makna yang sama dengan kata inter dalam bahasa Inggris yang berarti antar atau antara. Ya. Nah, termasuk juga memiliki makna relasi. Ya. Nah, dalam bahasa Sanskerta, ya, kata antara ini dapat diartikan sebagai laut, ya, seberang atau luar, yang bisa juga diartikan dari kata antara ini mempunyai makna antara relasi maupun seberang, ya, atau juga laut. Ya. Nah, dari pemaknaan tadi, ya, dari penggabungan nusa dan antara ini menjadi kata Nusantara, ini juga bisa diartikan sebagai suatu kepulauan yang di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Bahkan ada pendapat lain yang menyatakan nusa itu berarti pulau, ya, dan antara berarti diapit atau berada di tengah-tengah. Ya. Jadi Nusantara juga berarti gugusan pulau yang diapit atau berada di tengah-tengah antara dua benua, ya, termasuk juga dua samudra. Ya. Nah, kalau kita melihat dari sejarah historisnya, secara historis, ya, sejarah sejarah kata Nusantara ini bermula dari bunyi Amukti Palapa, ya, yang disampaikan oleh Patih Gajah Mada atau Sumpah Palapa, ya, yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya sebagai Mahapati. Ya. Mahapati di mana? Mahapati di Kerajaan Majapahit. Ya. Di tahun 1336 Masehi. Ya. Yang di mana di situ dalam terjemahan bahasa Indonesianya, Gajah Mada Mangkubumi ini tidak ingin melepaskan kuasa. Ya. Jadi ia Gajah Mada, ya, jika telah mengalahkan Nusantara, ya, dia baru akan melepaskan kuasa. Nah, jika mengalahkan Gurun, ya, lalu Tanjung Pura, Haru, Pahang, Seran, ya, Dumpo, Bali, Sunda, Palembang, itu masih demikianlah dia akan melepaskan kuasanya. Nah, penamaan Nusantara ini berdasarkan sudut pandang Majapahit, ya, mengingat pada waktu itu memang belum ada sebutan yang cocok, ya, belum ada penyebutan yang cocok untuk menyebut seluruh kepulauan yang sekarang bernama Indonesia ini, dan juga waktu itu masih Malaysia juga, ya, yang ada di daratan Kalimantan, Borneo, ya, di mana Nusantara waktu itu diartikan pulau-pulau di luar Jawa, ya, bahkan dalam Kitab Negara Kertagama, ya, karangan siapa? Karangan Empu Tantular, ya, di mana arti Nusantara ini ialah pulau-pulau di luar Jawa dengan Majapahit sebagai ibu kotanya. Ya, Majapahit sebagai ibu kotanya. Nah, sedangkan kata Nusantara yang digunakan oleh siapa itu? Ki Hajar Dewantara atau Ki Hajar Dewantara, ya, untuk menggantikan sebutan Hindia Belanda, Nederlands Indi, ya, di mana pada acara Kongres Pemuda Indonesia yang kedua di tahun 1928 Masehi, ya, itu peristiwa Sumpah Pemuda, ya, di mana di situ digunakan istilah Indonesia sebagai pengganti kata Nusantara, ya. Jadi nama Indonesia ini berasal dari dua kata bahasa Yunani, ya, yaitu Indo atau Indu yang berarti Hindu atau Hindia, dan juga Nesia atau Nesos, ya, yang berarti pulau. Nah, kalau merujuk dari kata Nusantara yang bisa dipakai sebagai sinonim kata Indonesia yang menunjuk pada wilayah sebaran pulau-pulau yang berada di dua samudra, yaitu Samudra Hindia, ya, Samudra Pasifik, dan juga dua benua, benua Asia dan benua Australia,
Ya, inilah yang mengartikan Indonesia itu di bawah Indonesia itu berada di 2 benua dan 2 samudra, ya. Benua Asia dan Australia, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, ya. Nah, kalau kita melihat dari pengertian terminologisnya adalah pengertian yang dihubungkan dengan konteks istilah, apa ya, yang pada umumnya ini pengertian istilah menurut para ahli, ya. Para ahli atau para tokoh dan lembaga yang mengkaji terhadap suatu konsep, maka berdasarkan pengertian terminologisnya, wawasan Nusantara ini merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada, termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri, ya. Kalau ibaratkan diri Anda sebagai individu, apakah Anda juga memiliki pandangan terhadap diri Anda atau wilayah tempat Anda berada, ya. Nah, itu tadi ciri yang memiliki, yang apa ya, bisa dikatakan ciri yang dimiliki dari suatu daerah ini dapat digunakan sebagai pandangan, ya. Sebagai pandangan atau sebutan orang terhadap wilayah tersebut. Misalnya saja daerah Pacitan, ya. Wilayah Pacitan yang Jawa Timur, ya, yang terkenal dengan banyaknya gua, ya, akhirnya ada gua bisa disebut Pacitan ini kabupaten atau daerah dengan 1.000 gua, ya, termasuk juga Bogor, ya, sebutannya apa Bogor? Kota hujan, ya. Nah, lalu bagaimana bangsa Indonesia ini memandang bangsa dan wilayahnya, ya, wilayah tempat hidup dari bangsa Indonesia apa? Ya, kira-kira, ya. Nah, dari sebaran pulau, ya, kalau kita melihat peta Indonesia, ya, dari sebaran pulau, nah ini ya, kita kembali ke slide awal. Nah, ini dari sebaran pulau ini, ya, di mana pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan, ya, ataukah sebaran pulau-pulau yang dihubungkan oleh lautan, atau juga sebaran pulau dalam satu kesatuan, ya, kesatuan sebaran pulau yang juga saling terpisah. Nah, tentu untuk membangun semangat kebangsaan dan cinta tanah air, meskipun tampak bahwa wilayah Indonesia itu terdiri dari banyak pulau, ya, dari banyak pulau termasuk juga wilayah lautannya yang luas. Nah, kita memang perlu memandang wilayah Indonesia ini apa ya, tetap sebagai satu kesatuan, ya, menjadi satu kesatuan dalam bingkai satu wilayah. Ya. Nah, meskipun ya tampak bahwa bangsa Indonesia juga terdiri dari beragam suku dan latar belakang yang berbeda tentunya, ya. Jadi tentu kita juga diikat, ya, tetap menjadi satu kesatuan, menjadi apa? Menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, ya. Jadi bangsa Indonesia ini memang memandang wilayah berikut, wilayah bangsa yang ada di dalamnya ini menjadi satu kesatuan, ya, satu rangkaian, ya, di mana dari esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara itu. Jadi kalau kita melihat dari pengertiannya, ya, dari pengertiannya apa namanya, dari sumber, misalnya saja mengapa diperlukan adanya wawasan Nusantara, ya, termasuk juga mengapa bangsa Indonesia ini harus memandang wilayah dan orang-orangnya yang ada di dalam dari wilayah Indonesia ini sebagai satu kesatuan, ya. Jadi kalau kita melihat banyak hal, ya, dari unsur historis misalnya, kita perlu ada unsur historis itu sejarah, ada unsur sosiologisnya, ada unsur politisnya, mengapa muncul konsep wawasan Nusantara. Nah, ini ya. Jadi di dalam kita melihat dari unsur historis, ya, lahirnya konsep wawasan Nusantara ini bermula dari
eh, apa, Perdana Menteri kita, ya, Insinyur Juanda Kartawijaya, yang pada tanggal 13 Desember 1957 ini mengeluarkan deklarasi, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Deklarasi yang selanjutnya dikenal dengan sebutan Deklarasi Juanda. Ya. Nah, isi pokok dari Deklarasi Juanda ini adalah bahwasannya lebar laut teritorial Indonesia ini adalah 12 mil, ya. 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Nah, dari garis pulau terluar Indonesia ini dengan garis teritorial baru wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Laut di antara pulau bukan lagi sebagai pemisah, karena tidak lagi laut bebas, tetapi menjadi sebagai penghubung antar pulau. Ya. Nah, sebelum dikeluarkannya Deklarasi Juanda pada 1957 ini, ya, wilayah Indonesia ini masih didasarkan pada teritori JN Maritim Kringen-Ordonnantie, ya. Ini yang dikenal dengan istilah Ordonansi 1939, ya, di masa pemerintahan di masa pendudukan Hindia Belanda, ya. Di masa penjajahan Hindia Belanda, yaitu sebuah peraturan buatan pemerintah Hindia Belanda. Ya, isi dari ordonansi ini pada intinya adalah penentuan dari lebar laut, ya, itu 3 mil. Ya, 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal, ya, berdasarkan garis air pasang surut, ya, atau counter pulau atau darat, ya. Dengan peraturan di zaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara ini dipisahkan oleh laut di sekelilingnya, ya, dan di setiap pulau ini hanya mempunyai laut di sekelilingnya ini sejauh 3 mil saja, ya. 3 mil dari garis pantai, ya. Nah, laut setelah garis 3 mil merupakan lautan bebas, ya, yang berarti kapal asing ini boleh masuk, ya, boleh melayari lautan, ya, yang laut ini memisahkan pulau-pulau tersebut, ya. Jadi laut dengan demikian adanya, ya, dengan aturan Ordonansi 1939 ini menjadi pemisah, ya, pemisah dari pulau-pulau di Indonesia, ya, yang ada di Indonesia ini, ya. Jadi pemikiran dalam arti filsafatnya, ya, falsafahnya dari landasan ideal yang menjadi jiwa kehidupan berbangsa dan bernegara tadi, ya. Masuk kesadaran dengan seorang segenap cipta, rasa, dan karsa untuk bisa mempertahankan dari sebuah eksistensi dan keberlangsungan hidup dari generasi ke generasi dari bangsa ini. Masuk kalau kita melihat dari sila pertama, itu penghargaan terhadap toleransi beragama, umat beragama. Lalu kalau kita melihat di sila kedua, ini bagaimana kita bisa menjunjung tinggi HAM. Ya, kalau sila 3 ini menunjukkan bagaimana adanya persatuan Indonesia untuk kepentingan nasional. Ya, kepentingan nasional di atas kepentingan golongan atau kelompok. Sedangkan dalam gambaran sila keempat, ini gambaran bagaimana demokrasi Indonesia itu dilaksanakan. Ya, ya, dan ditutup dengan sila kelima, ya, di mana keinginan dari bangsa ini mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama, ya, bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi makna filosofisnya itu, ya, falsafahnya, ya, di mana tadi, ya, di kondisi objektifnya geografi Indonesia sebagai modal, ya, modal dan ruang gerak hidup. Nah, maksud tadi saat penggunaan Ordonansi 1939, ya, ini, ya, daratan 3 mil laut dari garis pantai, ya, yang memisahkan pulau-pulau di Indonesia, ya. Lalu lahirlah Deklarasi Juanda, ya, pada 13 Desember 1957, ya, yang nantinya di dalam Deklarasi Juanda ini, ya, kalau kita melihat peta wilayah Indonesia sendiri, ya, nah,
ini masih menggunakan sebelum lahirnya deklarasi Juanda 1957. Ya. Jadi peta wilayah kedaulatan RI seperti ini. Ya, kira-kira seperti ini. Di mana dalam melihat perbedaannya, ya, termasuk setelah Indonesia merdeka, setelah Insinyur Juanda mengeluarkan deklarasinya ini. Nah ini ya, jadi wilayah kedaulatan RI setelah adanya deklarasi Juanda dan juga adanya pengakuan Konvensi Internasional terhadap Batas Laut atau UNCLOS ya 1982. Ya. Di situ terlihat bagaimana perbedaan Indonesia sebelum adanya deklarasi Juanda dan setelah adanya deklarasi Juanda yang akhirnya menjadi Konvensi Internasional tentang Laut, yaitu UNCLOS 1982. Ya. Di mana dewasa ini konsepsi dari wawasan Nusantara semakin kuat ya setelah adanya keputusan politik ya, keputusan politik negara, yaitu dimasukkannya ke dalam pasal 25A ya. 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau konstitusi kita ya, yang menyatakan di dalam pasal 25A itu berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Ya. Jadi kalau kita melihat dari pasal 25 konstitusi kita ini menyatakan bahwa negara Indonesia ini dicirikan berdasarkan wilayahnya. Nah, guna memperkuat kedaulatan atas wilayah negara tersebut dibentuklah undang-undang sebagai penjabarannya. Nah, setelah keluarnya deklarasi Juanda 1957, lalu dibentuklah adanya ini undang-undang, nah ini ya, dibentuklah Undang-Undang Nomor 4 garing PRP garing 1960 tentang apa? Tentang perairan Indonesia. Ya. Yang sampai saat ini telah banyak peraturan perundang-undangan yang disusun guna memperkuat ya, memperkuat kesatuan wilayah Indonesia, ya baik darat maupun laut dan udara. Ya. Tidak hanya melalui peraturan perundangan nasional. Jadi bangsa Indonesia juga memperjuangkan ya, memperjuangkan adanya konsep ya, konsep dari wawasan Nusantara berdasarkan deklarasi Juanda ya ke forum internasional ya. Nah, tujuannya apa? Membawa hasil deklarasi Juanda ini ke forum internasional itu untuk bisa mendapatkan pengakuan dari bangsa lain ya. Atau bisa dikatakan pengakuan dari masyarakat internasional ya. Yang mana dari perjuangan panjang ini ya dari 57 sampai ke 82 dengan deklarasi UNCLOS tadi ya, dari perjuangan yang panjang ini akhirnya konferensi PBB tanggal 30 April 1982 ini menerima dokumen yang bernama The United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS ya. Jadi berdasarkan konvensi hukum laut 1982 ini ya, maka diakui asas negara kepulauan. Jadi asas negara kepulauan atau archipelago state ya. Di mana Indonesia ini diakui dan diterima sebagai negara kepulauan ya, archipelago state ya. Jadi UNCLOS 82 ini kemudian diratifikasi ke dalam undang-undang nasional kita ya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 ya. Nah, jadi berdasar konvensi hukum laut itu ya, maka wilayah laut yang dimiliki Indonesia ini menjadi sangat luas ya, yaitu mencapai kurang lebih 5,9 juta kilometer persegi ya, yang terdiri dari 3,2 juta kilometer persegi
perairan teritorial, ya, dan juga 2,7 juta kilometer persegi perairan zona ekonomi eksklusif, ya, atau ZEE. Ya, jadi luas perairan ini belum termasuk dengan adanya landas kontinen, ya, kontinen shelf, ya. Jadi, nah, ini kita bisa lihat di slide berikutnya. Nah, ini ya, di rezim tata laut perairan menurut UNCLOS, ya. Ada perairan kepulauan, ini ya, ada perairan pedalaman, ada laut teritorial, ini 12 mil, jauhnya diukur dari bibir pantai, lalu ada zona tambahan sejauh 24 mil, lalu ada landas kontinen tadi yang zona ekonomi eksklusif tadi, ya, antara 200 sampai dengan 350 mil dari bibir pantai atau pangkal pantai, pangkal laut, ya. Lalu setelah itu, setelah 350 mil bisa dikatakan menjadi laut bebas, ya. Nah, ini jadi ini yang membuat perairan kita jadi luas adanya, ya. Nah, kalau kita melihat itu teritorial, ya. Nah, kalau kita melihat secara berdasarkan sejarah, wawasan Nusantara ini memang berawal dari wawasan kewilayahan. Jadi dengan adanya deklarasi Juanda 1957 sebagai bentuk perubahan atas ordonansi 1939 di zaman pemerintah Hindia Belanda, ya, ini di mana dari deklarasi ini berintikan untuk bisa mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah yang tidak lagi terpisah-pisah, ya. Terpisah-pisah oleh apa? Terpisah-pisah oleh laut, ya. Nah, sebagai konsepsi kewilayahan, jadi bangsa Indonesia ini mengusahakan dan juga memandang wilayah yang ada di Indonesia ini sebagai satu kesatuan, ya. Namun, ya, seiring tuntutan dan perkembangan, ya, konsepsi wawasan Nusantara ini juga mencakup mencakup pandangannya, pandangan akan kesatuan politik tentunya, ya. Termasuk juga kesatuan ekonomi, ya, sosial budaya, dan juga di bidang hankam, pertahanan dan keamanan, ya, termasuk menjadi sebuah persatuan sebagai satu bangsa, ya. Nah, kalau kita melihat rumusan dalam GBHN, walaupun saat ini tidak ada, ya, garis-garis besar haluan negara tahun 98, ini dikatakan bahwasanya di dalam wawasan Nusantara ini adalah bagaimana cara pandang dan sikap bangsa Indonesia ini mengenai dirinya dan juga lingkungannya, ya. Dengan apa? Dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta mewujudkan kesatuan wilayah. Kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya. Nah, di dalam ini, ya, dalam suku bangsa tadi, ya, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, ya, di mana masyarakat yang paling heterogen, ya. Ada lebih 1.128 suku bangsa, ya. Ini menurut data BPS tahun 2010, ya. Sedangkan ada kurang lebih 50 bahasa, ya. Begitu majemuknya Indonesia, ya. Dari segi ekonomi tadi, politik budaya, tradisional sampai dengan yang saat maju, ya. Saat merdeka 60 juta, tahun 2011 ya, jadi 242 juta. Ini menurut data Bank Dunia. Nah, bisa disebut Indonesia ini sebagai bangsa baru yang terdiri atas masyarakat lama yang dimana diperlukan adanya kesepahaman dan ikatan nasional yang kuat untuk mencegah adanya konflik dan juga potensi disintegrasi bangsa, ya. Nah, di sini kalau dari kesejarahan seperti itu, ya, di mana bangsa Indonesia ini memang mayoritas, ya, mayoritas ini adalah dari rumpun Melayu, ya.
dari rumpun Melayu yang dijadikan satu provinsi namanya Hindia Belanda tadi, ya Nederland ini sejak tahun 1816 Masehi. Ya. Lalu muncullah pergerakan-pergerakan kebangsaan ya dengan semangat kebangsaan nasional, yaitu dimulainya adanya 20 Mei 1908 adanya kebangkitan nasional Harkitnas yang hari ini kita peringati pada tanggal 20 Mei 1908. Lalu tahun 20 tahun kemudian tercetuslah wawasan kebangsaan Indonesia dengan lahirnya Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober 1928 ya. Yang gedungnya saat ini berada di Jalan Kramat Raya ya. Lalu dengan semangat Sumpah Pemuda maka ada semangat lagi namanya bangsa Indonesia ini menjadi negara, membebaskan dirinya dulu dengan adanya proklamasi pada 17 Agustus 1945 ya, yang kemudian disusulnya dengan adanya deklarasi Juanda sebagai bentuk tekad politik dari Republik Indonesia untuk bisa menyatukan wilayah tanah, wilayah darat, wilayah air yaitu lautnya, yang kemudian dari keinginan ini muncullah istilah Nusantara yang secara resmi menjadi sebuah konsep nasional. Ya. Jadi tujuan tadi sudah saya sampaikan tentang bagaimana kedudukannya itu menjadi visi dari bangsa Indonesia, ya, visioner bangsa. Nah, tujuannya adalah menyamakan pola pikir yang selalu mengutamakan adanya semangat persatuan dan kesatuan bangsa untuk menjadi satu kesatuan wilayah. Nah, fungsinya itu menjadi sebuah pedoman sebagai sebuah motivasi dan rambu-rambu dalam penentuan kebijakan nasional. Ya. Nah, ini jadi hal penting yang harus dipahami dalam konsep wasantara, yaitu ada konsep hakikat, di mana dari sini kita harus mempersamakan persepsi, ya, mempersamakan persepsi dengan rasa dan semangat kebangsaan yang sama, dengan semangat kenusaan, ya, ini nasionalismenya, kepentingan bangsa dan negara, ini tentu di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Termasuk juga asasnya, ada asas wawasan Nusantara, yaitu dilandasi dengan adanya kepentingan yang sama, adanya keadilan, kejujuran, sekawan, ya, sekawan bisa diartikan solidaritas, ya, kerjasama, koordinasi, dan juga setia pada negara. Ya. Kalau kita melihat landasannya, kalau landasan idealnya, ideologinya tentu ideologi Pancasila. Ya. Kalau landasan konstitusionalnya, maka apa? Yaitu Undang-Undang Dasar yang sudah mengalami perubahan selama 4 kali, ya, dimulai tahun 1999 sampai 2002. Ya. Nah, di sini di dalam sosiologisnya, ya, di dalam konsep yang dilatar belakangi kondisi sosiologis masyarakat Indonesia, tentu kita pernah mendengar, ya, mendengar istilah politik divide et impera, yaitu bangsa Indonesia ini dibuat bertikai, ya, diadu domba oleh Belanda, ya, dengan politik divide et imperanya, ya, dengan berdasar pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya ini berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah ini menjadi diperluas lagi, ya, sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Jadi bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah di dalam banyak bangsa, ya. Nah, untuk mewujudkan persatuan bangsa itu, maka dibutuhkanlah adanya penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Nah, semangat kebangsaan Indonesia ini sesungguhnya
sudah dirintis tadi ya, sudah dirintis di tahun ini tadi. Ya. Nah, ini ya, ini sudah dirintis di periode ini. Ya. Itu periode ditegaskan dalam dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional, lalu ditegaskan dalam Sumpah Pemuda, dan berhasil diwujudkan dengan adanya proklamasi kemerdekaan. Ya. Jadi jauh sebelum deklarasi Juanda 1957, konsep semangat dan kesatuan kebangsaan ini sudah tumbuh dalam diri bangsa. Ya. Bahkan semangat kebangsaan inilah yang berhasil membentuk satu bangsa yang merdeka, nah, yang kemudian menjadi sebuah negara bernama Indonesia ini. Ya. Jadi dari keadaan sosiologis masyarakat Indonesia dan juga keberlangsungan penjajahan yang memecah belah bangsa ini telah melatar belakangi tumbuhnya semangat dan tekad dari orang-orang di wilayah Nusantara ini untuk bersatu dalam satu jiwa nasionalis, ya, satu bangsa, jiwa satu kebangsaan, yaitu bangsa Indonesia. Nah, semangat bersatu ini pada awalnya adalah bersatu dalam berjuang membebaskan diri dari penjajah. Ya. Dan dari semangat bersatu melawan penjajah ini, selanjutnya bersatu dalam wadah kebangsaan Indonesia. Ya. Yang kemudian di masa saat ini, bagaimana kita bisa mempertahankan semangat kebangsaan dan pandangan bersatu sebagai suatu bangsa. Nah, ketika bangsa Indonesia merdeka di tahun 1945 dengan dilandasi semangat kebangsaan dan rasa persatuan sebagai satu bangsa, ternyata wilayahnya ini belum merupakan satu kesatuan, ya, wilayahnya. Jadi wilayah negara Indonesia ini merdeka di tahun 1945, bangsa Indonesia ini masih menggunakan peraturan lama, yaitu Ordonansi 1939, di mana lebar laut teritorial Indonesia hanya 3 mil di tiap pulau, yang akibatnya wilayah Indonesia ini masih terpecah dan dipisahkan oleh lautan bebas. Ya. Jadi saat itu perlu diupayakan bagaimana agar terjadi satu kesatuan wilayah guna mendukung semangat kebangsaan. Jadi kalau salah satunya dengan lahirnya konsep wawasan Nusantara yang diawali dengan keluarnya deklarasi Juanda 1957. Ya. Lalu ada landasan politik. Ya. Setelah kita melihat dari sejarah historinya, sejarah sosiologis Indonesia waktu itu, maka kita juga perlu melihat dari sisi politisnya, ya, dari wawasan Nusantara ini, ya, di mana Indonesia sebagaimana telah disampaikan sebelumnya tadi, ya, secara politis ini tentu ada kepentingan nasional, ya, ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Ya. Jadi kepentingan nasional ini merupakan turunan, ya, turunan dari kelanjutan cita-cita nasional, ya, dari tujuan nasional, ya, termasuk juga visi nasional kita. Ya. Ya. Di visi nasional kita ada sejarah bangsa, nasional dan lingkungan geopolitik menjadi tujuan nasional dan menjadi cita-cita nasional. Ya. Nah, dari sini cita-cita nasional bangsa Indonesia ini sebagaimana tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar di alinea kedua, ya, di mana untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, itu adalah cita-cita bangsa Indonesia. Lalu tujuannya apa? Tujuan nasional Indonesia ini tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar negara kita, konstitusi kita di alinea keempat, ya, di mana salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, sedangkan kalau visi Indonesia ini tertuang di dalam ketetapan MPR 7 Romawi garing MPR garing 2001, ya, tentang visi Indonesia masa depan. Ya. Nah, di dalam ketetapan MPR ini dinyatakan bahwa terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, ya, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Ya.
Jadi wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Juanda 1957 ini selanjutnya dijadikan sebuah konsepsi politik kenegaraan, ya, di mana rumusan wawasan Nusantara ini dimasukkan dalam naskah GBHN, ya, garis-garis besar haluan negara, sebagai hasil ketetapan MPR yang dimulai pada tahun 1973 di masa Orde Baru. Ya. Lalu berlanjut 5 tahun kemudian 1978, lalu 1983, 1988, ya, 1983, 1988, lalu 1993 dan terakhir 1998. Ya. Nah setelah itu, ya, setelah sidang MPR tahun 1999 kita tidak mengenal lagi adanya GBHN. Ya, jadi garis-garis besar haluan negara. Jadi setelah GBHN tidak berlaku, yang disebabkan MPR tidak lagi diberi kewenangan menetapkan GBHN. Ini ada di Undang-Undang Dasar kita, di konstitusi kita mengatur itu, ya. Jadi MPR ini tidak lagi diberi kewenangan untuk menetapkan GBHN, ya. Jadi konsepsi wawasan Nusantara ini sudah dimasukkan di dalam rumusan konstitusi, yaitu di pasal 25A tadi, ya. Yang dimana dari pasal 25A ini merupakan hasil dari perubahan keempat, ya, di tahun 2002, ya. Nanti coba dilihat, ya, di dalam Undang-Undang Dasar kita, ya. Jadi di situ bunyi pasal 25A, hasil amandemen yang keempat. Nah, lalu di mana wawasan Nusantara yang pada dasarnya ini menjadi sebuah pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Ya. Nah, lalu apa makna dari geopolitik itu sendiri? Nah, geopolitik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata geo dan politik, ya. Geo ini berarti bumi, politik ini atau politea ini berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, ya, jadi sebuah negara, atau tea yang berarti urusan, ya. Nah, sementara dalam bahasa Inggris politik ini adalah suatu rangkaian asas atau prinsip, keadaan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu, ya. Jadi tindakan, cara dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh kondisi geografis tempat masyarakat itu hidup, ya. Yang selanjutnya geopolitik ini dipandang sebagai suatu studi atau suatu ilmu. Ya. Nah, kalau kita melihat makna dari geopolitik secara tradisional, ini bisa didefinisikan sebagai studi tentang pengaruh faktor geografis pada tindakan politik, ya. Di mana geopolitik ini dimaknai sebagai ilmu dalam penyelenggaraan negara yang di setiap kebijakannya ini dikaitkan dengan masalah-masalah geografis, ya, geografi wilayah atau tempat tinggal dari suatu bangsa. Nah, geopolitik ini ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, termasuk di situ ada strategi dan politik dari suatu negara. Nah, ini bisa dilihat, ya, dalam implementasinya ini juga diperlukan suatu strategi, ya, strategi yang bersifat nasional, ya. Jadi pandangannya tentang wilayah, ya, letak dan geografi dari suatu negara juga bisa mempengaruhi kebijakan atau politik negara yang bersangkutan, ya. Nah, terkait ini mungkin banyak ahli, ya, yang mengatakan pandangannya. Jadi wawasan Nusantara dari suatu bangsa ini juga dipengaruhi oleh pandangan geopolitik bangsa yang bersangkutan, ya. Jadi bisa dilihat di situ pandangan bangsa Indonesia tentang kekuasaan ini dapat disarikan melalui rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar, ya. Mungkin itu dulu, ya, yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, ya. Mungkin kita nanti bisa lanjut untuk pertemuan selanjutnya tentang wawasan Nusantara. Dan saya akhiri penyampaian materi wawasan Nusantara ini, ya. Untuk selanjutnya nanti bisa kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.